Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari MB4408. Di sini kami akan mempresentasikan materi ekonomi mengenai permintaan, penawaran, dan interaksinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Latisa Rahmatina Putri dengan NIM 140120429. Perkenalkan, nama saya Nakim Lutfi dengan NIM 14012000175. Perkenalkan, nama saya Rika Malia dengan NIM 14012041130. Perkenalkan, nama saya Givira Nazla dengan NIM 14012042232. Saya Abdul Aziz bin Syahid dengan NIM 14012023554. Hai, perkenalkan nama saya Reza Ibrahim Ramadinta dengan nomor induk mahasiswa 140 120 4474. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadestian dengan NIM 14012040443. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu ekonomi muncul pada abad ke-18 melalui buku Adam Smith dengan judul An Inquiry into the Nature dan Penyebab Kekalahan Bangsa, yang kemudian dikenal sebagai The Wealth of Nation. Apa sih yang menyebabkan gangguan ekonomi? Gangguan ekonomi terjadi saat adanya ketidakseimbangan. Persoalan ekonomi akan pulih jika keseimbangan tercapai dengan sistem yang disebut invisible hand. Teori Adam Smith ini dikembangkan lebih jauh antara lain oleh JBC, Thomas Malthus, dan David Ricardo, yang pada akhirnya dikenal sebagai teori pasar. Pasar dalam perekonomian berarti interaksi antara penawaran dan permintaan yang berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan suatu penentuan harga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum permintaan. Apa sih hukum permintaan itu? Hukum permintaan itu yaitu hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Ketika suatu harga barang atau jasa naik, maka kuantitas yang diminta akan berkurang. Begitu pula sebaliknya. Pengertian umum dari permintaan itu sendiri adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa dengan berbagai tingkat harga dengan jangka waktu tertentu. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan? Faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan itu sebagai berikut. Yang pertama adalah harga dari barang itu sendiri. Yang kedua adalah harga barang terkait lainnya seperti substitusi atau pelengkap. Yang ketiga adalah tingkat pendapatan per kapitanya. Yang keempat adalah rasa atau kebiasaan. Yang kelima adalah total populasi. Yang keenam adalah estimasi harga di masa mendatang. Yang ketujuh adalah distribusi pendapatan. Dan yang terakhir adalah upaya produsen untuk meningkatkan pendapatan. Menjelaskan tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi permintaan juga menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan merupakan kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga barang atau jasa tersebut. Lalu, fungsi permintaan secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Gambar ini akan dimunculkan. Nah, dapat dijelaskan bahwa dx itu adalah permintaan akan barang X, Px1 itu adalah permintaan harga barang X, Py itu adalah harga barang Y atau substitusi atau komplementer, Y atau cap itu adalah pendapatan per kapita, lalu ada selera atau kebiasaan, lalu ada jumlah penduduk, lalu PP itu adalah perkiraan barang X di masa yang akan datang, Y distribusi itu adalah distribusi pendapatan, dan ada upaya produsen untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, demand schedule adalah daftar hubungan antara harga atau suatu barang dan tingkat permintaan untuk barang dan jasa yang diturunkan dari persamaan permintaan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Di sini saya akan membahas mengenai ubah permintaan kuantitas. Apa sih ubah permintaan kuantitas? Ubah permintaan kuantitas merupakan perubahan kualitas barang yang diminta karena perubahan harga. Jika ubah permintaan kuantitas ini terjadi, maka perubahan hanya akan terjadi pada kurva yang sama. Contoh dari kurvanya disebut dengan gerakan sepanjang kurva. Di sini bisa kita lihat bahwa kurva akan bergeser ke kanan apabila perubahan harga dipengaruhi oleh perubahan kualitas barang.
Yang kedua, saya akan bahas mengenai perubahan permintaan. Perubahan permintaan terjadi karena faktor non-harga. Faktor non-harga ini berubah yang dapat menyebabkan pergeseran pada kurva. Contoh dari kurva yang bergeser itu bisa dilihat di sini bahwa kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan apabila pendapatan meningkat dan juga sebaliknya jika kurva bergeser ke sebelah kiri maka pendapatan akan turun. Lalu slide selanjutnya saya akan membahas tentang pengecualian ke hukum permintaan. Yang pertama di sini ada barang inferior, yaitu barang yang harganya turun, pendapatan bertambah, dan permintaan pun akan turun. Lalu yang kedua ada barang spekulatif. Ketika harga naik, permintaan pun akan meningkat. Hal ini terjadi karena adanya ekspektasi kenaikan harga di masa mendatang. Lalu yang ketiga, ada barang prestise yang apabila harga suatu barang atau jasa naik, akan menyebabkan harga juga naik. Hal ini terjadi karena orang yang membeli barang tersebut akan membawa tingkat prestise kepada pemiliknya. Lalu selanjutnya ada given barang. Given barang adalah yang apabila harganya turun akan menyebabkan jumlah yang diminta akan berkurang, yang disebabkan oleh pengaruh negatif yang besar given barang. Lalu di sini ada inferior versus given. Barang inferior memiliki arti yang sama dengan given, tetapi dalam barang inferior adalah kasus per kasus, sedangkan given barang diterima secara umum. Jadi, given barang harus inferior, tetapi barang inferior belum tentu given barang. Baik, akan saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang persediaan. Persediaan adalah jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Faktor yang mempengaruhi persediaan adalah harga barang dan jasa itu sendiri, input produksi harga, teknologi produksi, jumlah pedagang atau penjual, tujuan perusahaan, kebijakan pemerintah atau bisa disebut pajak. Lalu ahli menyatakan penawaran dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu Sx sama dengan F dalam kurung Px, Py, Pi, C atau production cost, tech, pen, vision, dan polisi. Lalu saya akan menjelaskan kurva berikut ini. Yang kurva ini mengartikan bahwa quantity berbanding lurus dengan harga. Jadi bila harganya 2 dengan kuantitas 20, maka dengan harga 5 akan mendapatkan kuantitas 50. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai illustration and author shift in market supply, di mana pergeseran luar pasokan pasar untuk daging sapi, misalkan yang ditunjukkan oleh S1 garis itu bergeser ke S supply 2, lebih banyak dapat disediakan di setiap tingkat harga. Kurva pasokan level akan bergeser jika ada perubahan faktor harga, non-harga yang mempengaruhi produsen. Lalu selanjutnya ada ilustrasi an inward shift market supply, di mana pergeseran ke dalam kurva pasokan pasar berarti bahwa produsen tidak dapat memasok sebanyak di setiap tingkat harga. Nah, juga di sini ada faktor yang menyebabkan pergeseran kurva pasokan pasar. Yang pertama ada perubahan biaya produksi, misalnya penerbit majalah mungkin melihat pengurangan biaya kertas dan tinta yang diimpor, misalkan penghematan biaya ini kemudian dapat diteruskan melalui rantai pasokan ke grosir dan pengecer hingga ke bawahnya, misal sampai konsumen. Perubahan 2 ada perubahan teknologi sehingga dapat melihat peningkatan pasokan dan harga yang lebih rendah untuk konsumen. Ketiga ada pajak pemerintah dan subsidi serta peraturan. Pajak tidak langsung menyebabkan peningkatan biaya produksi, lalu pergeseran pasokan ke dalam. Jika subsidi membawa penurunan biaya pasokan sehingga pergeseran pasokan keluar. Yang keempat ada perubahan iklim industri pertanian. Untuk komoditas seperti kopi, jeruk, gandum itu memerlukan iklim yang kondusif sehingga memberikan pengaruh besar pada pasokan pasar.
Yang kelima ada perubahan harga pengganti produksi. Nah, di sini kalau misalkan harga kakao naik, ini dapat menyebabkan beberapa petani beralih dari tanaman lain seperti itu. Yang selanjutnya ada permintaan dan pasokan biji kakao. Nih, di dalam tabel ada di pasar lokal ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Keseimbangan asli adalah $30. Jika pasokan pasar meningkat sebesar 900 ton pada setiap harga, maka harga keseimbangan akan menjadi $25 dengan 350 ton dibeli atau dijual. Nah, di sini ada kurvanya. Pergeseran luar pasokan pasar ceteris paribus akan menyebabkan turunnya harga keseimbangan dan perluasan permintaan pasar. Seperti itu dari market supply. Selanjutnya lanjutlah teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu equilibrium, excess demand, dan excess supply. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa equilibrium adalah kondisi ketika terjadi titik temu antara permintaan, yaitu ditandai dengan garis D, dan penawaran, yaitu ditandai dengan garis S. Equilibrium tercapai ketika terjadi kesepakatan harga dan kuantitas antara penjual dan pembeli, yakni ketika harga sebesar 30 yang ditandai dengan titik A dan kuantitas sebanyak 4 yang ditandai dengan titik B. Titik A disebut dengan equilibrium harga atau equilibrium of price, yakni besaran harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk kuantitas yang telah ditentukan. Nah, jika titik B merupakan equilibrium kuantitas atau equilibrium of quantity, yakni kuantitas barang yang menjadi kesepakatan penjual dan pembeli sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Nah, sekarang terdapat tabel yang dimana akan menjelaskan excess demand dan excess supply. Terdapat 3 skenario dalam tabel tersebut. Skenario pertama merupakan kondisi awal ketika titik equilibrium permintaan penawaran berada di titik E, harga 30, kuantitas 4. Di skenario kedua, terdapat perubahan. Ternyata jumlah permintaan lebih kecil daripada equilibrium pada situasi pertama, tepatnya di titik K, harga 40, kuantitas 2. Sementara di sisi penawaran, pada harga 40, jumlah meja yang ditawarkan 5. Kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan melebihi jumlah barang yang diinginkan disebut dengan excess supply. Adapun kelebihan tersebut merupakan surplus yang besarnya adalah garis yang menghubungkan K dengan L. Di skenario ketiga, saat harga 20, jumlah meja yang ditawarkan hanya sebanyak 3 buah, tetapi pada harga tersebut jumlah permintaan meja melonjak menjadi 6 buah. Kondisi di mana jumlah permintaan melebihi jumlah barang yang ditawarkan disebut sebagai excess demand. Excess demand menimbulkan kekurangan jumlah persediaan yang disebut sebagai storage, yakni sepanjang garis yang menghubungkan M dan N. Sebagai catatan, pada persaingan pasar sempurna, terjadi excess demand maupun excess supply merupakan suatu yang lumrah. Dalam hal ini, pasar mampu mencapai titik keseimbangan baru. Ini sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, di mana harga suatu barang akan selalu mencari titik kesesuaian hingga terjadi keseimbangan antara kuantitas yang ditawarkan dengan kuantitas yang diinginkan. Cukup sekian penyampaian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.